Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1627 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 14, ayat 17 sampai ayat 24. Di bawah perikop pertemuan Abram dengan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, "Berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu." Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, "Aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, 'Aku telah membuat Abram menjadi kaya.' Kalau aku, jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Abram berperang untuk pertama kalinya melawan sekutu raja-raja yang dipimpin oleh Raja Kedorlaomer, di mana Kedorlaomer sedang memerangi Sodom dan Gomora waktu itu, di mana Sodom dan Gomora itu adalah tempat tinggal keponakan kesayangan Abram, yaitu Lot. Abram mendengar bahwa tempat tinggal Lot diserang oleh Raja Kedorlaomer dan juga sekutu-sekutunya, raja yang sangat berkuasa pada saat itu. Mendengar informasi itu, Abram tidak pikir panjang. Dia langsung mengumpulkan orang-orang yang terlatih, orang-orang yang lahir di rumah Abram. Terkumpullah 318 orang banyaknya. Kalau sudah perhatikan, sekutu Kedorlaomer ini adalah kerajaan-kerajaan, saudara. Raja-raja, dan itu pasti tentaranya itu sangat banyak dan kuat, bersenjata, terlatih, saudara. Betul? Menariknya, pasukan Abram itu hanya 318 orang. Tapi Alkitab mencatat bahwa Abram berhasil mengalahkan Kedorlaomer dan sekutunya. Amin. Haleluya. Perhatikan ayat 17. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom
menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari kacamata manusia normal, sangat mustahil Abraham bisa menang dari peperangan itu karena dia harus berperang berhadapan dengan banyak kerajaan-kerajaan yang bersekutu dengan Kedorlaomer. Secara akal sehat ini mustahil Abraham bisa menang, betul? Tapi itulah janji penyertaan Tuhan kepada Abraham. Amin. Walaupun Abraham hanya memiliki 318 orang, tapi saudara lihat, realitanya, kenyataannya, dia dapat mengalahkan raja-raja itu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita pelajari, kunci diberkati Tuhan dalam perjanjian lama adalah penyertaan Tuhan. Amin. Tuhan menyertai Abraham. Walaupun dalam hitung-hitungan saudara, jumlah yang dia miliki itu sangat-sangat minim, sangat-sangat minor. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, lihat. Karena Tuhan menyertai Abraham, Tuhan membuat dia berhasil. Tuhan membuat dia menang dalam setiap peperangannya. Amin. Haleluya. Itu juga yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Kalau Tuhan menyertai kita, maka kita akan keluar menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Haleluya. Setelah Abraham menang melawan Kedorlaomer dan sekutu-sekutunya, Abraham pulang dan dia disambut oleh Melkisedek. Saudara dapat melihat siapa Melkisedek ini dengan melihat juga dalam Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai ayat 10. Siapa Melkisedek ini? Melkisedek ini adalah Raja Salem, Raja Salom, Raja Damai, Raja Kebenaran. Amin. Ibrani 7 ayat 2 dan ayat 3 berkata begini. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara bertanya, kalau begitu Pak Pendeta, siapa sebenarnya Melkisedek ini? Dengar baik. Melkisedek ini adalah teofani Tuhan Yesus di zaman perjanjian lama. Apa itu teofani? Penampakan Tuhan Yesus di zaman perjanjian lama. Amin. Jadi Melkisedek adalah Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada Abraham sebelum kelahiran Yesus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Daniel, dan masih banyak lagi. Nabi-nabi Tuhan, Tuhan menampakkan diri kepada mereka sebelum kelahiran Yesus di Bethlehem. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Melkisedek adalah Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada Abraham. Amin. Ayat 18 sampai ayat 20. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Melkisedek memberkati Abraham, menarik. Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Inilah pertama kali perpuluhan disebut dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham memberikan 1/10 dari hasil
rampasan perang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dalam Alkitab, ada beberapa sukacita. Sukacita hasil panen, sukacita juga menang perang, sukacita mereka mendapatkan barang rampasan, itu sukacita, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini, hasil perang yang dia dapatkan, 1/10 Abram berikan kepada Melkisedek. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian Tuhan dalam setiap berkat yang kita dapatkan, Tuhan hanya minta berapa? 10%. Kalau Tuhan minta 90% bisa nggak? Bisa, tapi Tuhan hanya meminta 10% dari kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak akan tambah kaya dengan saudara memberikan 100% sekalipun, Tuhan tidak akan tambah kaya. Tuhan memang sudah maha kaya. Pemberian saudara itu tidak ada artinya. Tapi Tuhan menguji iman saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berhak atas semua berkat. Tuhan punya alam semesta ini, betul? Tapi Tuhan menguji kita dengan meminta 10% saja dari hasil yang saudara dapatkan. Untuk apa? Untuk pekerjaan di rumah Tuhan. Maleakhi 3 ayat 8 sampai ayat 11. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanamu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak di antara kita menipu Allah dengan cara tidak memberi perpuluhan. Atau memberi perpuluhan, tapi dengan cara yang tidak benar. Dengar baik. Perpuluhan itu, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan minta kepada kita. Karena Tuhan mau uji hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan, kita akan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Amin. Saudara dengar baik. Perpuluhan itu beda dengan persembahan khusus. Perpuluhan 1/10 dari hasil yang kita terima. Misalnya, kita dapat berkat 1 juta, 1/10 dari 1 juta adalah 100.000. 100.000 itu kita berikan untuk Tuhan. Kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, di rumah Tuhan, di gereja. Amin. Ada yang bertanya, Pak Pendeta, boleh nggak perpuluhan saya kasih ke panti jompo, panti asuhan, atau saya belikan sembako, terus saya bagi-bagi ke jemaat? Dengar baik. Persembahan perpuluhan itu adalah persembahan yang khusus yang harus kita bawa ke rumah Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara menyalurkan dengan kegiatan sosial, itu bukan perpuluhan namanya, tapi persembahan kasih. Jadi jelas ya, perpuluhan itu ya harus dibawa ke rumah Tuhan, ke gereja. Persembahan kasih itu, walaupun jumlahnya sama yang saudara keluarkan budgetnya, itu bukan perpuluhan, saudara, persembahan kasih. Kalau saudara lakukan itu untuk sosial. Perpuluhan itu ya dibawa ke rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang sharing dengan saya, Pak Pendeta, pendapatan saya setiap bulan lumayan besar nih, tapi baru beberapa hari ludes tanpa jejak. Menguap begitu saja. Dengar baik. Ketika kita tidak memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan, kita akan diserbu oleh belalang pelahap. Belalang pelahap ini akan memakan hasil bumimu, hasil usahamu. Makanya saudara,
bersaksi dapat banyak, tetapi beberapa waktu saja sudah hilang tanpa bekas. Belalang pelahap ini bisa berarti hama yang memakan hasil tanaman yang saudara tanam, usaha saudara. Belalang pelahap ini juga bisa berarti, saudara, sesuatu yang menggerogoti tubuh kita, sehingga kita sering sakit, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita sering sakit? Karena digerogoti oleh belalang pelahap itu. Karena kita tidak memberi apa yang menjadi bagian Tuhan. Sehingga Tuhan membiarkan belalang pelahap menggerogoti, baik itu usaha kita, tubuh kita, dan lain sebagainya. Kalau saudara memberi perpuluhan, saudara pegang janji Tuhan ini. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati saudara dan saya dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Janji Tuhan di ayat 11, Tuhan akan menghardik belalang pelahap di antara saudara. Amin. Abraham memberi 1/10 kepada Tuhan melalui Melkisedek, yang adalah imam Allah yang maha tinggi itu. Dan Melkisedek memberkati Abraham. Tadi saya katakan Melkisedek siapa? Adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Memberkati Abraham. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar dari Abraham. Bagaimana caranya Abraham, orang yang biasa, yang hanya punya 318 orang, berhadapan dengan kerajaan-kerajaan besar, tapi Abraham bisa menang. Sepulangnya dari sana, Abraham tambah lagi. Saudara, bukan hanya menang, tapi diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Dari Abraham ini kita belajar. Abraham mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan akan berperang ganti saudara dan saya. Amin. Abraham yang kedua kita belajar, Abraham ini taat, saudara, pribadi yang dengar-dengaran pada firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika dia mendengar informasi bahwa tempat tinggal Lot diserang oleh Kedorlaomer, saya percaya, saudara, suara Tuhan berkata kepada Abraham, berangkat, selamatkan Lot. Abraham taat, sehingga Abraham datang untuk menolong Lot. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap Abraham ini, dia mau ke kiri, ke kanan, maju, mundur, itu tergantung pada firman. Dia taat pada firman Tuhan. Makanya tidak heran dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudara mau diberkati Tuhan, belajar hidup taat pada firman. Dan yang ketiga kita belajar, Abraham memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham ini bukan orang pelit. Kalau kita belajar dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan ayat 10, orang yang kikir, orang yang pelit tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda orang-orang pelit, mereka tidak akan diberkati Tuhan. Mereka tidak memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau diberkati Tuhan, kalau saudara mau melihat Tuhan menghardik belalang pelahap yang menggerogoti hasil usahamu atau tubuhmu, berikan apa yang menjadi bagian Tuhan dan pegang janji Tuhan ini. Tuhan akan menghardik belalang pelahap dari kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada, hidup mereka diberkati. Tuhan memakai mereka jadi berkat dimanapun berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang berduka Tuhan memberikan penghiburan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah berkat dari surga memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan
Amin. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel. Mau buntu sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.